merupakan tidak bagi manusia dan juga kemuliaan. Jadi marilah kita sejenak menghati dengan bangsa kita supaya pantas kita merayakan peristiwa keselamatan. Saya mengaku bahwa Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Intensi misa kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam usaha di ruko Istana Keramik ini. Semoga Tuhan melimpahkan dunia kebaikan, kesejahteraan dalam usaha Bapak dan Ibu sekeluarga di tempat ini, serta diberi kesehatan segenap keluarga dan para pegawai yang bekerja di tempat ini, supaya semuanya memperoleh hidup yang baik dan sejahtera lahir dan batin dalam seluruh tugas-tugas mereka selanjutnya. Marilah kita satukan intensi ini dalam kesatuan doa seluruh gereja. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau telah menerima persembahan hidup Santa Perawan Maria yang kami peringati hari ini. Semoga berkat pertolongan doanya dan kekuatan rahmat-Mu kami tekun mengabdi kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dan sukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai bagiannya yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem sebagai miliknya. Berdiam dirilah, hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah engkau Perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Berbahagialah engkau Perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Berbahagialah engkau Perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Berbahagialah engkau Perawan Maria,
karena Engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai beraikannya orang yang angkuh hati. Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kekal. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Berbahagialah engkau perawan Maria, karena engkau telah mengandung putra Bapa kami. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. haleluya, haleluya, haleluya. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Buat Zakaria Jalan kedua. yang baru saja kita dengar dalam bacaan, seorang berperan di hadapan Tuhan, mengalami penyertaan dan diungkapkan dengan nada sukacita karena melihat perbuatan baik Allah dalam karya yang dialami setiap hari. Tentu kegembiraan yang diungkapkan buat Zakaria ini melihat jauh ke depan, masa di mana Allah menyatakan kehendaknya di hadapan dunia, di mata manusia. Zakaria melihat dengan iman masa depan itu ialah hidup yang kekal, Bapa yang kekal,
menyatakan cinta yang tak terbatas, sehingga ungkapan itu sebagai ungkapan seorang beriman, ungkapan gereja, ungkapan orang yang percaya. Zakaria sungguh mengalami kegembiraan itu. Karena itu ia mengajak putri-putri Sion bersorak-sorailah. Putri-putri Sion adalah putra-putri Allah, putra-putri beriman yang senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kegembiraan, dalam sukacita, dan dalam segala sesuatu. Itulah putra putri Allah, karena Tuhan datang melawat kita. Tuhan hadir di setiap kesulitan kita, dan kehadirannya itu meneguhkan dan memberi harapan bahwa Ia senantiasa ada, dan Ia memberkati semua orang, memberkati segala usaha dan karya baik umatnya. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus di bait Allah itu, Ia sedang mengajar, Ia sedang memberi pertanyaan dan jawaban-jawaban terhadap ahli Taurat. Ia berdialog tentang Allah, tentang kebenaran. Bertanya jawab itulah Yesus yang dalam hal itu ia masih usia 12 tahun menurut kitab suci. Nah, dia sedang mengajar itu, ia meninggalkan keluarganya, Maria, bunda, dan juga Yosef, bapa pengasuhnya. Karena seorang ibu selalu gelisah, selalu khawatir anaknya kalau tidak ada dalam pengawasannya. Karena itulah Bunda Maria mencari, berusaha menemukan, dan ia mendapati Yesus sedang mengajar di dalam gereja, di dalam bait suci. Lalu meminta orang lain untuk memberitahukan kepada Yesus. Mereka menyampaikan berita bahwa ada ibu, ada bapa dan saudara-saudarimu mencari engkau. Dan Yesus menjawab, siapakah ibuku, siapakah saudaraku, siapakah saudariku. Lalu dia mengatakan, saudariku, saudara-saudariku ialah orang yang melakukan kehendak Bapa. Merekalah ibuku, merekalah saudara-saudariku. Tapi Yesus lebih melihat hubungan keluarga itu bukan berarti tidak penting. Itu sangat penting dan prinsip. Yesus tidak menolak hubungan keluarga itu, ayah dan ibu, saudara-saudari, dan seterusnya. Itu harus dihormati dan tetap terpelihara dan terawat. Tetapi jauh lebih utama dan unggul hubungan keluarga Allah, keluarga rohani, relasi iman. Hubungan secara iman itu lebih besar, lebih luas, lebih kuat, lebih mendalam. Karena itulah kita disebut anak-anak Allah, putra-putri Yesus. Kita bersyukur bahwa kita disebut dan diakui oleh Yesus sebagai anak-anaknya.
bangga karena Yesus menyerahkan kita kepada Bunda Maria. Ketika berada di atas kayu salib, Yesus mengatakan, "Ibu, itulah anakmu." Dan kepada Yohanes, Yesus menyerahkan Maria kepada kita manusia. Itulah ibumu. Umat beriman terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria dipersembahkan di Kenisa. Rahim Maria, Bunda Maria adalah Kenisa Allah, baik Allah. Rahimnya mengandung putra Allah yang kelak dilahirkan dari Perawan Maria sebagai penyelamat dunia, penebus dosa umat manusia. Maria disebut perawan karena ia memang tetap perawan sejak dikandung dalam kandungan ibunya Santa Ana dan bapaknya Santo Yoakim itu telah dipilih sebagai baik Allah, sebagai Kenisa Allah, dan kandungannya, rahimnya itulah yang mengandung penyelamat dunia dan melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita, junjungan dan keselamatan semua manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua memperoleh kesucian yang dianugerahkan Tuhan. Marilah kita memelihara kesucian hidup kita, kesucian perkawinan kita, kesucian keluarga dalam kebenaran dan kesaksian hidup kita setiap hari dalam hal-hal yang biasa. Tempat ini nanti akan diberkati, dan disinilah tempat usaha keluarga besar ini. Juga tempat ini tempat suci yang melayani kehidupan, melayani kemanusiaan, dan Tuhan juga turut bekerja dalam diri keluarga besar ini, dalam diri para pegawai, karyawan-karyawati yang sedang bekerja dan akan bekerja di tempat ini. Kiranya mereka juga menjadi tanda kehadiran Tuhan yang menggembirakan, tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan, karena saling menolong, saling membantu, dan saling menyelamatkan. Itulah yang penting bagi kita, bahwa di sini Tuhan hadir. Di tempat ini Kristus hidup, dan dalam diri semua saudara-saudari yang berkehendak baik. Amin. Tokoh dan didahului dengan pemberkatan air. Bapa yang Maha Kudus, Roh-Mu telah melayang di atas air untuk menguduskannya dan menumbuhkan yang baik daripadanya. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas air ini, supaya ia menjadi tanda kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air. Tumbuhkanlah kami kepada kesucian dengan perantaraan air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu itu dalam hati kami dengan perantaraan air ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan penyucian di dalam hati manusia,
sucikanlah kami dari dosa dengan perantaran air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam amanat-Mu terakhir, Engkau bersabda, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pandanglah kami yang memohon kepadamu, dan turunkanlah berkat-Mu atas gedung tempat usaha ini, dan anugerahilah mereka kurnia pengetahuan, nasihat, kekuatan dan takwa kepada Allah, agar semua saja yang menjadi pelayan-pelayan di tempat ini menjadi pelayan kehidupan dan sukacita. Semoga setiap orang dapat memperoleh dari tempat ini segala yang benar, yang sehat, dan yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, terutama untuk membawa mereka semakin dekat padamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pemberkatan toko di betapa indah Raja
Itu lilinnya, pegang lilinnya, adek. Adek pegang lilin. Lilin aja. Peredaran bintang kau atur, angkasa kekuasai. Alangkah megah karyamu, Tuhanku tercipta. Sudah.
kehidupan, yang memberikan kita kehidupan serta keselamatan. Allah yang Maha Baik, Engkau menganugerahkan kehidupan dan keselamatan kepada kami umat-Mu, terutama dalam usaha dan karya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bantulah keluarga besar ini yang membangun tempat usaha di sini. Semoga usahanya berhasil baik dan berguna bagi sekalian orang. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa ya Tuhan, kesehatan jiwa raga semua yang bekerja di sini. Semoga mereka dapat melayani sesama dan bekerja dengan tulus, jujur, dan terbuka agar usaha ini berlangsung dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Semoga umat-Mu ini memperoleh kesembuhan, kegembiraan hidupnya agar dipulihkan serta boleh melanjutkan karya-karya di hari selanjutnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepada-Mu. Kami percaya Engkau mengetahui dan mengenal hati kami masing-masing. Kami percaya Engkau mengabulkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.